selamat datang kembali di Stories Worth Telling, Bull's Eyes dari M Target. Di kali ini, di sesi hari ini sangat spesial karena kita akan bahas lebih jauh terkait produk dan bagaimana beliau ini shifting dari role lama dia sebagai engineer ke product design. Jadi kita akan berbincang lebih jauh dengan organisasian gitu. Karena saya tahu dulu itu backgroundnya kan bukan di pure dari desain ya, terus bisa sampai jadi seorang product designer, jadi seorang expert dan salah satu Google expert pertama ya dari Indonesia gitu. Nah, mungkin kita perlu perkenalan lebih dalam dulu dari Mas Boris ini. Kira-kira Mas Boris ini siapa sih gitu secara lebih detail dan sekarang itu sibuk lagi ngapain gitu? Karena kan dulu kan sempat move pindah-pindah tuh dari satu corporate. Sekarang itu gimana, Mas Boris? Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Dika buat intronya yang lumayan bikin mengawang gitu ya. jadi inspirasi. Nah, itu sebenarnya nggak pernah jadi goalsnya, tapi emang niatnya buat semoga bermanfaat ilmunya, alhamdulillah ya bisa ngebantu ya. Jadi ngelihat progresmu itu ada kepuasan tersendiri lah ngelihat para desainer bisa berkembang seperti sekarang. Kalau sekarang biasanya kan tadi dibilang kemana-mana karena pengen mencobai berbagai culture gitu ya, biar ilmunya banyak. Kan targetnya sebenarnya pengen jadi YouTuber ya, jadi kayak pengen kontennya harus banyak gitu kan. Jadi mencoba berbagai culture, berbagai proses, produk gitu. Terus biasanya di Singapura walaupun aslinya dari Bandung, tapi sekarang kerjanya di work from anywhere, perusahaan Indonesia gitu ya. Tapi basisnya saya di Singapura karena dia fintech ini dia bisa work from anywhere gitu. Gitu sih. Tetap jadi product designer sih. Tetap di sekarang berarti gitu. Statusnya apa nih, pekerjaannya tetap di product designer ya? Ya, saya jadi head-nya buat product and research. Jadi membawahi sekitar 25 orang, kalau ditambah sama yang freelance ya lebih, tapi yang intinya 25 orang. Itu dari product design, terus ada illustrator, motion designer, interaction designer, UX writer, terus researchernya bukan cuma user research, tapi ada market research juga di bawah saya juga. Oke, kalau untuk role yang sekarang head of product di bagian researcher itu boleh ceritain lebih jauh nggak, Mas? Mungkin dari teman-teman di sini ya, kita kan taunya secara umum kan UX atau UI designer gitu, dan mereka mostly itu fokusnya itu jadi interface, yang penting bikin gimana aplikasi itu terlihat bagus gitu. Nah mungkin Mas Boris bisa ngasih gambaran nih, oh role yang Mas Boris sekarang itu seperti apa gitu. Iya, jadi kalau kita lihat kan, misalnya saya baru belajar dulu ya, desain, atau Mas Dika dulu lah, waktu belajar desain kan kita ya fokusnya dibikin interface-nya ya, jadi gimana best practice-nya. Tapi kan kalau dalam prakteknya bikin produk, itu kan ada yang menentukan arahnya mau kemana nih gitu kan ya, terus termasuk kayak guidance-nya, style-nya kayak apa, nah itu more or less kayak head of design research yang bikin kayak gitu. Cuman kalau kita lihat lebih dalamnya, sebagai leader tuh kita yang menentukan arah mau kemana sih, jadi visinya kemana. Sama kayak kapal gitu ya, kaptennya bakal bilang, oh kita mau ke pulau ini gitu. Kalau misal kaptennya bingung, udah kemana aja deh gitu. Nanti orang bingung ya mau kemana nih, utara, selatan, barat gitu. Karena leader itu tugasnya salah satu utamanya itu buat menentukan visi produk desainnya mau kemana gitu. Jadi kayak stylenya, termasuk emosi yang pengen di-convey gitu, orang ngerasa apa gitu kan, ngerasa oh ini trusted, ini super easy to use, nah, kayak gitu-gitu itu termasuk yang saya set gitu di awal. Jadi leader tuh nentuin, oh ini produknya kayak gini ya. Tapi kalau misalnya gampangnya, kalau saya bilang ke tim tuh pokoknya best in class product gitu sih. Nah, itu. Jadi, tapi best in class itu ada definisinya kan ya. Apa sih definisi best in class product? Nah, ntar itu saya yang bikin juga. Tapi kolaborasi dengan tim members juga gitu ya, buat dapat suara dari mereka. Apa sih definisi best in class product? Nah, kita define beberapa prinsipal gitu sih.
Itu sih tugasnya kalau head. Gampang Wow. mungkin kelihatan ya, tapi sebenarnya paling berat gitu ya, karena setting up yang foundationnya justru kalau orang nggak gampang bikin desain kan udah lebih kayak tacticalnya ya. Ya, Tapi ya, apa ya. yang mau dibuat, arahnya kemana, nah itu tugas head design sama research sih. Termasuk beberapa inovasi ya. Sama kayak saya di beberapa dekakon dulu, saya ini juga megang yang jadi innovation laboratoriumnya, jadi kayak bikin atau eksplorasi the future of apa gitu layanan dari si dekakon itu gitu. Itu juga Hmm. termasuk di scope-nya saya. Oke, berarti banyak waktu kepake untuk meeting, gitu. Enggak sih, kalau saya tuh kan orangnya ini ya, sebenarnya bukan anti meeting, tapi kayak misalnya saya bilang ke tim, pokoknya sama saya meeting tuh maksimal 25-30 menit gitu. Oke. Jadi itu jadi maksa mereka buat kayak, ya kan biasanya dulu tuh kalau ngirim meeting tuh 2 jam gitu ya. Kayak Iya, misalnya iya. desain apa gitu, misalnya kayak mau presentasi desain 2 jam gitu, atau minta bahas satu inisiatif 2 jam, itu 30 menit aja. Tapi kita digabung sama kita adopsi dari ini sih, saya adopsi banyak dari Amazon sih. Jadi kayak Amazon tuh bikin ada silent meeting, jadi kita di-combine ya. Jadi kalau 30 Hmm. menit ya benar-benar bicara yang lebih kayak buat build relationship juga gitu, biar kita nggak kayak robot gitu ya, bukan cuma kerja aja, Hmm. tapi juga buat bahas yang emang kritikal banget. Dan yang lainnya dibahasnya di dokumen biasanya, jadi kita Oke, asinkronus sebutannya gitu sih. Jadi meetingnya asinkronus. jarang, lebih banyak thinking sih, ya banyak thinkingnya sih, planning thinking sih, Biar sama lebih fokus gitu dreaming, ya, Mas. ya dreaming. Ya benar, jadi orang tuh emang perlu waktu sendiri. Kalau di meeting tuh kan, yang kayak saya misalnya orang introvert, ya cenderung kayak reserve ya. Reserve tuh kayak kita Oh, nggak cepat buat bicara atau kan mikir dulu lama. Kadang-kadang iya, habis meeting baru kepikiran ide. Nah itu orang introvert kan gitu ya karakternya yang kelihatan, apalagi saya sendiri gitu kan. Nah itu iya, iya, jadi iya. bagus kalau sinkronus. Jadi kita kayak bisa mikir sendiri. Saya biasanya set waktu buat fokus gitu kan, terus baru reply gitu. Nanti meeting ya buat ngebahas poin-poin utama aja gitu. Jadi very efficient gitu sih, Dika. Oke, sangat-sangat menarik karena ada beberapa istilah baru tadi yang saya dengar gitu. Dan banyak hal yang ingin saya tanyakan, dan kita move dulu aja deh. Iya, Oke, silakan tanya dulu aja, eh, mumpung masih ada waktu ya. Mas Boris, ini kan dari Bandung ya tadi bilang, terus Ya. sekarang menetap di Singapura gitu. Singapura, cerita singkat perjalanannya, kenapa bisa sampai sejauh ini, sampai sekarang itu ada tren work from anywhere dan sebagainya kayak gitu. Boleh Hmm. diceritain, Mas? Eh, cerita singkatnya sebenarnya kalau kasih satu judul satu kata sih nekat aja sih. Jadi modal nekat. Jadi kayak misalnya saya dulu udah punya kerjaan tetap di Jakarta gitu kan ya. Terus ada tawaran atau opportunity. Jadi saya awalnya kan software engineer, mobile software engineer gitu ya. Expertnya di sebutannya Oh, Java to Micro Edition. Dia itu oke. kayak kakek buyutnya Android lah gitu. Cikal Oh bakalnya ya. Android, si Java Micro Edition. Dan masih dipakai juga ya sebagian. Nah itu terus ada opportunity nih buat ke Malaysia. Malaysia itu dia perusahaan Inggris sebenarnya, tapi dia uh, namanya British Telecoms, dan dia lagi ada project besar waktu itu nanganin beberapa sistem buat Olimpiade London 2012, dan dia udah persiapan dari 2007. Itu Hmm. bentuk timnya di Asia, jadi Asia itu research centernya. Nah itu saya masuk jadi researcher, tapi engineer gitu. Nah itu ditawarin 3 bulan. Terus dibilang habis 3 bulan udah ya pulang aja. Saya bilang, ya saya mikir-mikir, udah nggak apa-apa deh gitu ya. 3 bulan nanti kalau bagus ya insya Allah cari lagi. Atau 3 bulan ya nggak apa-apa pulang lagi. Yang penting ada pengalaman gitu kan. Nah teman saya yang lain ada yang ditawarin juga nolak gitu kan ya. Nggak mau 3 bulan ngapain udah dapat kerjaan tetap gitu. Jadi saya modal nekat aja gitu ke Malaysia. Terus udah software engineer, nemuin ada satu bidang yang baru gitu ya, interaction design dulu. Ternyata ada aspek lain dari bikin software gitu kan. Nah, terus saya mulai lagi dari nol, jadi saya riset karir tuh udah lumayan tua sih, umur 30. Jadi saya mulai dari nol lagi belajar desain. Terus jadi intern, terus ya udah akhirnya tembus ke Singapura setelah beberapa tahun, susah banget ya soalnya tembus ke Singapura itu buat kerja. Setelah 4 tahun, 5 tahun, nah baru tembus, kemudian dapat kerjaan di top startup dulu, mungkin sekarang udah mati ya, kalau mungkin yang generasi tua tahu namanya MiG-33, MiG-33 itu kayak chat Oh, base. oke. Nah itu populer banget dulu, sampai founder itu sampai direlocate ke San Francisco, ke Silicon Valley, karena emang potensial banget, cuman emang arah produknya nggak bagus ya, akhirnya mati ya lama-lama. Cuman itu jadi kayak pembuka saya buat kayak tahu segala dunia teknologi baru, karena banyak orang Amerika di situ. Terus udah dari situ udah ke startup di Singapura terus sampai sekarang.
Wow, keren. Emang sesuai, nekat. Iya, jadi itu Oke, judulnya nekat itu. tadi mention jadi dulu itu software engineer hingga akhirnya memutuskan pindah di umur 30 terus karena nekat gitu. Pasti ada turning point nih atau motivasi. Nah, itu apa? Karena kebanyakan orang ya udah kalau udah jadi software engineer atau lead gitu posisi tinggi nih gitu. Kenapa bisa move dan balik riset ke nol lagi Iya. gitu. Nah, itu tahun saya pindah tuh 2009-an ya. 2009 2010 itu saya nonton videonya ini Steve Jobs. Jadi itu mungkin salah satu advice karir yang paling bagus buat saya sih. Jadi saya nonton commencement speech-nya dari Steve Jobs di Stanford. 2008 tuh baru diupload, padahal dia itu pidatonya tahun 2005 sebenarnya. Itu dia bicara berbagai hal ya, karena dia kan baru sembuh dari balik dari operasi kankernya, kemudian bicara tentang kematian, terus ada lagi yang dia bilang tentang dihubungkan dengan kematian gitu ya. Jadi waktu kita singkat di dunia, dan kita di dunia yang singkat ini itu kita bakal kerja tuh paling banyak gitu ya dari hidup kita gitu kan, kayak kalau kita hitung gampangnya aja dari 7 hari 5 hari kerja gitu kan ya udah paling banyak. Jadi penting buat cari sesuatu yang kita passionate about gitu, doing something that you love, dan itu cara kita buat bisa satisfy kerja dan bisa ngasilin kerja yang berimpact gitu, yang besar. Nah, gimana taunya itu ya dia bilang harus ikutin intuisi aja gitu. Kalau kita ngelihat sesuatu dan kita kayak very excited terus kayak kita apa ya tegang gitu ya, nervous gitu kan itu gitu ya. Jadi kayak kita ya excited banget tentang sesuatu. Nah, itu mungkin sesuatu yang bakal kita suka. Nah, saya ngelihat bukan cuma kayak excited aja, tapi saya ngelihat dulu saya fokusnya di teknologi, tapi ternyata bikin produk itu bukan teknologi aja. Soalnya pas saya bikin sesuatu tuh kita sempat banyak gagalnya lah. Ternyata saya ngeliat-liat kayaknya kita kurang, atau kurang, malah kita nggak pernah ada ngobrol sama users, nggak ada desainer, semua engineer semua gitu kan. Nah, saya ngeliat ini kayak bidang menarik nih gitu ya. Terus kayak jarang saya cari juga nggak ada tahun lalu ya. Kayak tahun saya 2008 kayak di Indonesia nggak ada kali. Mungkin ya web designer ada ya, web designer ada. Tapi bukan kayak sekarang UX designer itu mungkin ada gabungan lah, ada product development gitu ya. Tapi role-nya belum spesifik gitu. Nah, itu saya dapat buku juga baca. Terus habis itu saya baca buku dari IDEO ya, Designing Interaction namanya. Itu baru saya ngeliat, oh ternyata ada proses human centered segala macam gitu. Jadi saya bilang ini kayak menarik, dan saya kayak punya kecenderungan belajar tentang orang juga, karena desain tuh banyak tentang orang ya, empatinya tuh harus tinggi gitu kan ya. Nah, itu saya mulai tertarik gitu sih. Jadi akhirnya udah deh dinekatin aja. Nah, itu salah satu cara ya. Jadi kayak kalau saya tuh kayak udah nentuin goals, udah fokus aja gitu, nggak ke distract, terus pokoknya udah jadi lead segala macam manager, bahkan di perusahaan tertua besar gitu ya, British Telecom gitu, udah deh. Pokoknya saya mulai aja dari nol gitu, pengen ke ini gitu. Walaupun saya udah tahun itu ya udah nikah, udah punya anak ya. Jadi kayak itu judul nekatnya tuh emang kental banget kayaknya. Tapi nekatnya yang calculated ya, Ya, terkalkulasi gitu ya, bukan cuma nekat asal nekat asal aja. nekat all out gitu. Oke, Itu karena sih. emang betul. Jadi desain itu emang nggak jauh dari kita mempelajari sifat manusia gitu. Salah satunya kita perlu sebagai desainer itu belajar tentang psikolog gitu. Karena dari situ kita akan tahu emosi dari pengguna dan sebagainya seperti itu. Itu salah satu hal yang kita perlu pelajari. Jadi kita nggak cuman belajar tentang apa aja yang terlihat visual gitu, tapi di balik itu selalu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, okay. Thank you Mas Boris. Sekarang ini kan selain kerja di corporate, kalau saya lihat kan di Mas Boris kan aktif juga di community. Kadang tiap malam apa itu suka live ngefigma bareng ya di Science Chat. Saya Yeah. sempat beberapa kali itu join. Nah itu Yeah. visi misi Mas Boris itu apa sih? Kenapa melakukan banyak hal gitu? Yeah. Jadi awalnya sih kalau mungkin kebanyakan orang sama dengan saya, mungkin kebanyakan ya, saya hipotesis aja, tapi kalau ngobrol sih kelihatannya gitu. Jadi kan kalau baru lulus kuliah mungkin modenya tuh mode survival gitu ya. Jadi pokoknya kerja, yang penting ada cukup uang buat tinggal, buat makan gitu kan ya, sama buat kendaraan gitu ya. Nabung sedikit lah buat entertainment gitu ya. Yeah. Tapi along the way itu kayak, oh targetnya lebih kayak, oke sekarang pokoknya mau jadi ahli di bidang tertentu gitu. Jadi awal-awal karir itu lebih kayak gitu, lebih kayak sebutannya materialistik lah. Jadi kayak uang atau pengen ahli di bidang
jadi software engineer gitu ya, atau jadi desainer yang paling ahli gitu ya. Tapi yang kayak pencerahannya itu waktu saya join Rakuten 2014. Rakuten tuh konglomerat dari Jepang ya, yang punya segala macam, termasuk video streaming. Saya jadi join sebagai senior designer, individual contributor di situ. Nah itu yang pencerahannya itu adalah bahwa pas bikin produk saya ngejelasin features, terus salah satu founder itu bilang ini ya, bilang ke saya gitu, Boris, kita bikin aplikasi ini, video streaming ini bukan features-nya, tapi kita mau bikin orang happy, dia bilang gitu. Jadi saya bilang kayak, oh ternyata ada ini ya, ada apa goals lain gitu ya, bukan kayak oh ini emang user, saya udah belajar user center, jadi udah user misalnya kalau nonton video dia butuhnya harus lihat episode, bisa lihat nge-save atau bisa lihat progress segala macam, tapi features driven gitu kan. Dia bilang itu semua cuman kayak means to end aja, dia bilang cuman kayak apa jalannya aja, tapi end goals-nya itu kamu harus bikin orang happy, dia bilang gitu kan. Jadi saya mulai mikir tuh pencerahan, ternyata bikin produk ya harus itu kembali ke manfaat gitu kan ya. Jadi manfaatnya buat orang apa gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kayak ngerubah banget total approach saya dalam bikin produk, termasuk motivasi kerja dan kayak sharing-sharing gitu. Jadi saya mulai sharing, bikin komunitas kayak di Singapura, saya bikin free gitu ya, kayak workshop setiap 2 minggu gitu, ngajarin dari mulai design thinking. Dulu tahun 2014 belum populer ya design sprint ya, belum dikeluarin lah dari Google, itu masih di internal Google gitu kan. Terus ngajarin research, ngajarin cara brainstorming segala macam gitu kan. Nah dari situ mulai kerasa tuh impact-nya tuh. Jadi tahun 2014 tuh saya mulai, kalau dibilang di karir tuh kayak mulai udah, menurut saya kayak udah mulai naik tuh di situ. Terus saya di tahun itu karena saya banyak sharing, terus profil saya kayak naik kalau di search di mana gitu ya, akhirnya Google langsung kontak saya tanpa saya kesana gitu. Jadi dia kontak, kita interview ya gitu. Ternyata itu waktu itu mau diinterview buat jadi global mentor di Amerika gitu. Gitu sih. Jadi visinya lebih kayak itu. Awalnya emang sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, lebih kayak buat apa sih manfaatnya buat orang itu sih. Karena itu yang jadi bisa long lasting gitu ya. Kalau kita udah, misalnya saya suka ngebayangin nih, karena selalu ingat sama itunya speech-nya Steve Jobs gitu. Kalau saya mati besok, apa yang saya tinggalin? Nah itu yang jadi akhirnya sekarang jadi motivasinya sih. Saya suka bilang ke tim saya nih, Dika, ada peribahasa kan, kalau misalnya gajah mati meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang. Nah desainer itu mati meninggalkan aplikasi gitu. Jadi apa atau website gitu kan. Nah itu yang bakal diingat sama orang, atau menjadi kayak apa ya, kalau kita sebagai muslim ada pahala yang mengalir gitu ya setelah kita mati kan ya, amal jariah sebutannya gitu ya. Nah itu yang jadi goalsnya sih, kenapa kayak tadi misalnya online setiap, mungkin ganggu kali ya, banyak banget muncul di timeline gitu ya setiap kali Senin, Selasa, Rabu, tapi itu lebih kayak niat buat share sih gitu. Kita nggak tahu orang yang bakal dapat manfaat dari mana, pokoknya saya nge-share aja gitu apa yang saya tahu, apa yang saya bisa gitu kan. Nah, dari situ harapannya lebih ke manfaat sih. Motivasinya itu. Oke, menarik. Menarik tadi dia yang desainer meninggalkan apa gitu. Aplikasi ya. Kok saya juga baru kepikiran ya. Itu bisa, itu dipasang ya, dipasang di kantor ya jadi. Saya cetak habis ini Mas. Bagus sih poster. Oke. Oke, menarik. Terus terkait tadi ya, apa namanya, community, apa yang dilakukan dari Mas Boris ini untuk teman-teman juga, itu saya rasa pasti akan sangat berpengaruh pada mereka yang terutama yang baru belajar, yang mereka mencari inspirasi dan sebagainya. Nah, berbicara tentang pekerjaan nih, kadang di luar sana itu banyak orang itu yang masih galau, terutama orang-orang yang masih 20s gitu. Karena mereka itu milih pekerjaan yang tepat dan kita suka itu masih bingung gitu. Terkadang berbenturan dengan realita kehidupan gitu. Bahasa sekarang itu terlalu idealis gitu. Aku pokoknya pengen kesini gitu, tapi bingung nanti bisa hidup nggak nih gitu. Nah kadang itu membuat kita itu nggak bahagia gitu, atau berbanding lurus dengan hal yang bisa menguntungkan kita gitu. Nah, menurut Mas Boris nih, dulu kan dari engineer ke product designer itu sebenarnya bagaimana? Apakah sulit untuk memutuskan itu? Terus tujuannya itu apakah sudah cukup jelas pada saat itu? Iya. Jadi kalau kita pakai prinsip kayak tadi, mirip-mirip dibilang
kenyataan tak seindah mimpi gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi itu hati-hati juga ya Dika, soalnya mind itu very powerful ya. Jadi apa yang kita Oke. pikir itu reality gitu ya. Kalau misalnya kita bilang saya nggak bakal bisa misalnya di umur 30 pindah gitu jadi engineer, jadi desainer, ya nggak bakal bisa gitu ya. Karena ya mind kita udah mengkondisikan Hmm. seperti itu. Tapi kalau kita mindnya udah siap, kondisikan beda lagi, gimana cara saya jadi desainer yang paling nggak paling termasuk yang terbaik di bidangnya misalnya, nah itu baru terbuka opportunity yang besar. Nah tadi menarik tuh bicara tentang kebahagiaan ya. Jadi kebahagiaan itu kan definisinya macam-macam ya. Ada yang Ya, bilang kalau ya. punya mobil mewah, ada yang punya rumah mewah, ada yang jabatan tinggi. Nah kalau dalam karir, kalau saya pernah baca di mana, jadi overlapping ya. Jadi apa yang kita suka atau kita love doing sama apa yang dunia butuhkan atau orang butuhkan, nih masyarakat butuhkan, sama ada yang mau bayar kita gitu ya, besar lagi bayarnya misalnya gitu ya. Jadi Ya, ya. overlapping ini kebahagiaan di karir gitu ya. Nah itu bisa dicapai sih, saya mungkin bisa bilang saya mungkin salah satu bukti hidupnya gitu ya, bahwa itu bisa dicapai gitu. Nah yang jadi masalah adalah kenapa cuma sedikit misalnya yang mencapai, karena segala yang bagus ya nggak bakal gampang gitu, everything good is never easy gitu. Pasti Hmm. tantangannya besar banget. Misalnya, pengen kerja di Singapura, di perusahaan yang besar, segala macam, ya kenapa cuma sedikit misalnya gitu ya. Ya karena prosesnya berat gitu. Jadi misalnya, saya waktu itu pernah, banyak kan yang tanya di kayak pastilah tahu ya, kalau saya online ya pasti banyak yang tanya ya, DM segala macam, "Mas gimana sih caranya?" segala macam gitu. Saya jelasin nih cara gini, bikin portfolio kayak gini. Ya akhirnya dibilang, "Aduh nggak deh Mas, santai aja deh, kayaknya terlalu susah ya." Kayak misalnya saya pernah share kan di apa yang portfolio apa yang harus disiapin kalau masuk ke Google gitu kan ya. Saya share sampai detail apa yang saya kerjain exactly banget yang waktu saya masuk lolos gitu interview Google. Tapi responnya beberapa kayak bilang, "Ah udahlah biarin deh gitu ya, saya kayaknya ribet banget gitu ya, udah deh saya yang di lain aja," gitu. Nah kayak gitu-gitu kan ya itu jadi semuanya kan balik ke kita lagi gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang di luar kendali kita, tapi ada banyak hal yang di dalam kendali kita juga gitu. Nah hal kayak gitu dalam kendali kita, dan kita pasti banyak tantangan yang nggak mungkin lah gitu ya. Kalau lihat yang saya share tuh portfolionya kan gila banget gitu ya. Jadi kayak detailnya tuh bener-bener harus ini, belum itu baru yang portfolio ya. Kalau kita bicara Ya. misalnya interview Google tuh ada yang kayak surprise interviewnya, jadi kayak tiba-tiba case-nya tuh aneh. Saya waktu itu disuruh bikin kayak industrial design gitu, jadi bukan app tapi saya disuruh bikin benda fisik gitu desainnya. Itu kan aneh gitu, tapi semua itu ya kita praktis, latihan, dan butuh effort yang besar itu sih. Jadi kalau kita udah punya tujuan misalnya, oh saya mau jadi desainer, itu dulu udah belum firm gitu. Kalau kadang-kadang orang tuh masih galau tuh di kemananya. Jadi kayak misalnya, oh mau jadi front end atau designer atau mungkin back end atau full stack engineer. Nah itu masih bingung kan. Jadi nggak mungkin misalnya saya mau pergi ke suatu tempat, saya pengen ke Jakarta, Bandung, Semarang gitu, nggak mungkin deh. Jadi harus ke Bandung dulu, atau Bandung aja lah, biasanya pengen Bandung gitu kan. Nanti baru kita mikirin naik mobil apa, atau naik kereta, terus perjalanannya apa gitu kan. Jadi kalau udah punya tujuan jelas, baru kita rencanain perjalanannya ke sana. Dan pasti kita nggak bakal tahu secara exact gitu future kayak gimana sih. Nggak ada yang bisa bilang gitu kan ya. Bahkan Rasulullah juga ditanya misalkan tentang kiamat juga nggak tahu gitu ya. Jadi Ya, ya. cuman Allah yang tahu gitu masa depan. Dan kita sebagai manusia ya cuman bisa oke deh planning dan yakin kalau ke sana. Nanti kalau, dan harus fleksibel. Jadi kalau misalnya ternyata di tengah jalan nggak kena atau ada yang nggak pas, ya kita harus bisa navigate gitu ya. Jadi mungkin bukan ke sini atau kemana gitu sih. Jadi bisa kebahagiaan itu dicapai dengan apa yang kita sukain, nggak harus berbenturan dengan realita gitu ya. Nggak harus kayak kenyataan tidak seindah mimpi gitu. Bisa kenyataan tuh bisa seindah mimpi ya. Malah ada kata bagus banget kayak orang yang udah berhasil mencapai mimpinya itu katanya lebih senang bangun daripada tidur, karena kenyataan sekarang udah lebih indah dari mimpi gitu. Oke. Nah itu bisa dicapai gitu. Jadi jangan bilang nggak bisa dicapai. Saya udah bisa bilang gitu ya karena saya udah ngerasain gitu ya. Jadi mulai dulu kayak di Jakarta tuh ya, tinggal di rumah yang sempit, di sebelah kandang ayam gitu ya, harus naik ke kantor 2 jam 3 jam sekali pergi gitu kan ya. Sampai sekarang bisa nyaman di Singapura gitu. Nah itu bisa dicapai semuanya gitu. Tinggal mainnya aja di set, kemudian pasti ada extra effort, harus belajar, harus praktis, harus put to practice gitu kan ya, belajar sama orang, itu semua harus kerjain sih. Sama keyakinan sih gitu ya, keyakinan. Itu sebutannya kalau di Muslim tuh tawakal ya. Jadi kita udah usaha keras, menyerahkan hasilnya pada Tuhan, pada Allah gitu sih. Oke, Itu Dika. berarti intinya itu
tentang mindset ya. Jadi kalau mindset kita itu apa istilahnya? Mental block. Kalau kita melihat sesuatu itu udah merasa pesimis dulu, berarti kita udah keblok nih mentalnya. Tapi sekali kita ngeruntuhin itu kita bisa maju. Tergantung seberapa besar motivasi kita untuk mengejar itu. Gitu ya Mas Boris ya. Betul, iya. Dan juga gini Dika, setelah kita sadar bahwa kita itu atau orang lain itu nggak lebih smart dari kita, itu potensi kita bisa ter-unleash dengan luar biasa itu. Kadang-kadang kan jadi mental block tuh kita ngerasa kayak, oh itu dia emang pinter, dia smart, cerdas, kreatif, saya enggak, gitu kan ya. Tapi begitu ada titik di mana kita sadar bahwa, ya bukan merendahin ya, bukan kayak, oh dia nggak lebih pinter, bukan gitu. Dia pinter, saya juga bisa punya potensi yang sama, itu potensi apapun itu benar-benar kita bisa eksponensial itu ter-unleash gitu ya potensi kita itu sih. Kesadaran bahwa kita sama dengan orang lain dalam potensi dan capability gitu. Wow, menarik sekali. Oke. Terkait tadi kegalauan kebahagiaan itu sulit untuk dicapai dengan apa yang kita lakukan gitu. Kadang orang ada yang mikir nih masih bingung kalau jadi desainer itu ada desainer yang spesialis, ada yang generalis. Apalagi kalau kita masuk ke produk desain gitu. Dan mostly kalau di startup masih kecil mereka akan melakukan banyak hal gitu. Otomatis mereka nggak jadi spesialis. Menurut Mas Boris, untuk orang-orang yang baru mulai, better menjadi spesialis atau generalis? Atau gimana tanggapan Mas Boris? Ya, jadi kalau kita bicara spesialis itu kan biasanya kita harus dimulai dengan generalis dulu gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya dirimu lihat LinkedIn saya gitu, saya sengaja selalu pakai kata-kata inovasi, kemudian product design innovation sama design sprint gitu. Jadi saya udah mengambil spesialisasi sama kayak produk sih kayak USP-nya lah gitu ya, unique selling proposition-nya tuh lebih kayak product design innovation sama design sprint proses, which is lebih buat menggambarkan agile proses gitu, udah biasa gitu kan, clean proses. Jadi awalnya tapi harus tahu segala macam, ya bahkan kalau kita mau naik jadi manajerial pun, itu kalau kata saya nge-quote dari Steve Jobs lagi ya, dia ada interview tahun 85 gitu, dia cerita apa sih definisi manajer yang paling baik. Dia bilang manajer paling itu bukan orang yang emang jadi manajer ngatur orang gitu biasanya, tapi dia adalah biasanya individual contributor, artinya orang yang emang punya expertise gitu ya, kemudian dia tuh sebenarnya reluctant buat jadi manajer, tapi dia ngelihat bahwa nggak ada orang lain yang bisa ngerjain sebaik dia jadi manajer akhirnya. Tapi bukan berarti dia tuh kayak nggak percaya sama orang, tapi lebih kayak, oke, saya need to set a high standard atau high bar gitu buat tim gitu. Nah itu yang manajer yang baik kayak gitu dia bilang. Jadi artinya kita harus expert dulu gitu. Kalau saya misalnya sekarang jadi head design, saya nggak ngerti desain misalnya, ya saya nggak bisa komen tentang, oh ini hierarkinya nggak ini, atau basic design principle-nya kayak proximity segala macam nggak kena. Itu saya nggak bisa ngomong gitu. Pasti saya ya lebih kayak, ini kayaknya warnanya bisa biru aja nggak sih? Kayaknya jelek gitu. Saya seneng biru, ya. Kayak gitu-gitu yang komen yang meaningless gitu ya. Kalau kita nggak jadi expert gitu. Nah itu pengen jadi generalis dulu, tahu segala hal, kemudian fokus, karena kita kan, terutama kalau udah besar ya, jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita bakal kerja di misalnya di yang early stage startup terus gitu ya. Suatu saat kan mungkin kita pasti pengen growing, kemudian mungkin perusahaannya lebih grow lagi gitu ya. Jadi kayak evolusi itu bakal terjadi. Jadi di mana tim desain tuh bakal punya spesialisasi. Misalnya kayak yang di saya kan ada product design, which is lebih kayak UX design, ada visual design, ada UI design, ada motion design gitu ya, ada illustrator, ada UX writer, itu kan udah spesialisasi sendiri kan. Dan itu nggak bisa digabung-gabung, karena kalau kita udah bicara produk yang kompleks, itu benar-benar kompleks, jadi nggak bisa satu orang ngerjain segala macam gitu sih. Jadi saran saya kalau tadi generalis dulu karena tahu, tapi along the way kalau kita baru entry level ya generalis sih biasanya. Nanti begitu udah lebih naik lagi, nanti mulai tuh spesialisasi kemana tuh. Jadi kayak misalnya bisa lebih ke motion design atau visual design, tergantung kita interest-nya kemana, mas strength-nya kemana gitu sih. Jadi tetap harus spesialisasi ya. Kalau kita lihat role kan ada, terutama di perusahaan misalnya udah yang besar ya, yang mature ya, itu pasti ada spesialisasinya. Bahkan sampai misalnya cuma motion designer aja gitu, atau dia bahkan ada icon designer aja gitu ya. Itu ada juga gitu yang udah sampai spesifik icon designer doang, nggak ngerjain ilustrasi, nggak ngerjain UI gitu. Nah itu ada juga yang kayak gitu. Nah itu saran saya mulai generalis, kemudian mengerucut, jadi pilih satu atau dua bidang yang kita bisa punya strength. Soalnya kalau ntar kita ngelamar, ya kita harus bisa bilang strength kita apa ya, uniqueness kita apa gitu. Sehingga kita bisa contribute ke perusahaan tersebut gitu.
Oke, menarik. Tadi disebutkan awalnya menjadi individual contributor, terus menjadi levelnya sekarang kan Mas Boris manajerial gitu. Di awal Iya. tadi menyebut seorang introvert yang mana kalau lagi mendiskusikan sesuatu tuh butuh waktu untuk fokus dulu gitu. Lah, cara menyesuaikan diri dari individual contributor ke manajerial gimana, Mas? Kalau saya cenderung nggak berubah sih, jadi tetap aja emang kecenderungan itu susah dirubah. Jadi kayak misalnya apa ya yang paling ketara ciri salah satu sosial, misalnya kayak sosial, ya kalau saya termasuk yang ekstrim ya sayangnya gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau istri saya kebalikannya, dia seneng banget kayak social gathering gitu kan ya, di sini terutama kayak komunitas Indonesia gitu ya di luar negeri. Kalau saya kayak malah bilangnya online aja deh gitu ya, atau nggak usah ketemu gitu kan ya. Nggak usah ketemu atau capek deh gitu kan, jadi kayak gitu-gitu. Nah itu ya nggak dirubah sih, cuman kayak lebih kayak apa ya, keyakinan, bukan keyakinan, apa namanya, ya belief-nya gitu bahwa introvert pun bisa jadi manajer gitu, tanpa Ya. harus merubah jadi extrovert. Jadi kayak itu yang saya tuh awalnya reluctant banget buat jadi manajer waktu di Rakuten. Terus tapi kan itu environment-nya orang Amerika ya. Jadi kan Rakuten itu yang Viki itu, Rakuten Viki, itu orang banyak orang Amerikanya gitu yang di manajemennya segala macam. Itu saya ngelihat di meeting itu kan orang Amerika tuh kalau ngomong tuh very loud, bukan cuma loud ya, loud dalam arti benar-benar keras dan outspoken banget gitu. Jadi kalau ngomong wah semua tuh wah gitu-gitu di meeting, ya saya kan diem aja, orang Asia terutama gitu ya, dan saya orang introvert gitu kan, dia diem. Nah, tapi saya bikin inisiatif beberapa gitu yang signifikan banget gitu ke produk dan ke matrix bisnisnya. Dan itu saya inisiatif tanpa disuruh, dari itu nggak ada di roadmap, tapi saya ngelihat sesuatu gitu ya, kemudian saya simplify, saya perbaikin segala macam, kayak conversion misalnya ke videonya atau video watch-nya jadi multiple-nya pokoknya eksponensial banget gitu. Terus orang lihat nih kayak harus jadi manajer, jadi selalu kayak gitu ya. Kenapa nggak dibikin individual contributor path gitu, tapi emang jalurnya susah sih ya, jadi harus jadi manajer. Nah itu saya bilang saya enggak, saya orang introvert, dan kamu kan, saya bilang ke orang Amerika, kamu lihat saya kayak di meeting aja saya tuh lama gitu ya buat digest, bakal mungkin kadang-kadang nanti saya ngasih idenya tuh pas meeting, setelah meeting gitu kan, via chat atau email gitu kan. Nah tapi ini yang satu yang bagus gitu ya, dia bilang bahwa itu yang tadi yang bilang tadi itu dari orang itu, dia bilang bahwa kamu lihat orang-orang Amerika ini, dia bilang dia nggak, not smarter than you are, dia bilang, jadi nggak lebih cerdas dari kamu juga, sama gitu, kamu juga cerdas juga, tapi juga kamu tetap bisa jadi great leader tapi quiet gitu, jadi great quiet leader tetap bisa, dia bilang gitu. Saya mikir kayak oke deh, saya coba deh gitu, ternyata ya sampai sekarang jadi manajer terus gitu sih. Tapi saya nggak ngerubah gitu, jadi nggak rubah kayak model saya bicara ya pasti bakal lebih reserve gitu ya, bicara yang perlu-perlu aja. Terus tetap gitu ya, walaupun manajer ya saya tetap ada one on one kayak regular dengan team members, tapi Hmm. kayak social event tuh saya bukan ini ya, susah lah gitu buat ikut gitu ya, karena capek gitu ya, langsung habis baterainya gitu sih. Jadi nggak ngerubah diri, lebih kayak buat ya gimana meleverage kekurangannya aja gitu buat tetap bisa perform well di role sebagai manager gitu sih. Tetap harus Oke. dipaksa sih, ada beberapa yang dipaksa, kayak emang mau nggak mau ya, kalau apalagi kalau head design ya pasti banyak ketemu orang segala macam, cuman ya jadi kayak lebih nge-stretch diri aja sih. Abisnya itu Eh, exhausted banget emang, tapi ya dibarengin abis itu ya refreshing gitu. Kalau saya kan seneng kayak exercise, kemudian kayak ke pantai gitu atau main game, nah itu bisa penyeimbangnya sih. Alright. Ada poin menarik. Ya, seorang introvert kalau mau ke level manajerial harus lebih smart, harus melakukan sesuatu yang mungkin nggak disuruh gitu. Kalau bahasanya mungkin kita melakukan extra miles, hal-hal yang di luar tanggung jawab kita lakukan seperti itu ya. Oke, oke. Terus ngomongin terkait produk sendiri nih. Jadi kita move ke produk nih, Mas Boris. Gimana caranya mengetahui dan menyesuaikan UI atau UX dari suatu produk yang kita bangun itu sesuai dengan fit dengan market needs gitu. Iya, kalau bicara sesuai market needs, kita bicara mungkin piramid yang ini ya, piramid yang sebutannya apa namanya, buat kebutuhan user. Jadi kan kalau kita bicara ada 4 level tuh. Ada functional, ada reliable, ada usable, sama delightful gitu kalau kita bikin produk ya. Jadi functional artinya apa? Functional artinya
fitur dan konten itu sesuai dengan kebutuhan atau pain points user. Itu dulu gitu features-nya. Kemudian level atasnya naik lagi setelah kita tahu feature apa konten yang dibutuhkan buat satisfy user needs, itu dia harus reliable. Jadi kalau misalnya kita bikin layanan food delivery gitu ya dia harus di load pas mau discover loadingnya cepat gitu ya. Terus pas kita mesen atau informasi yang terreflect di aplikasi ya actual sesuai. Misalnya kalau makanan nggak ada ya nggak ada. Jangan misalnya makanannya nggak ada tapi sebenarnya di apps-nya ada, itu kan nggak reliable artinya gitu ya. Termasuk loadingnya atau pengantarannya, misalnya waktu antar makanannya itu harus tepat waktu gitu kan, itu reliability. Kemudian usable tuh setelah kita mastiin feature-nya sesuai dan reliable secara teknik dan proses, dia harus gampang digunakan, mudah dimengerti gitu kan. Nah, terus baru yang level atasnya delight. Jadi setelah semuanya terpenuhi, gampang dimengerti, gimana dipresentasikannya dengan cara yang delightful. Jadi kayak visualnya bagus gitu ya, terus kayak topografinya, image-nya gitu, ada motion-nya segala macam. Nah, kalau kita bicara fit-nya atau enggak ya harus ngikutin ini semua gitu. Jadi dia harus functional, reliable, usable, sama delightful. Kalau bicara delightful, mungkin pertanyaannya adalah gimana nih misalnya beda-beda usernya atau selera orang beda-beda. Prinsip yang saya pegang nih mungkin apa ya, campur-campuran sih. Kita kan suka bilang, kita harus dapat insight dari user, dari research gitu ya, dari data gitu kan ya. Cuma kalau saya tuh kayak lebih, ini mungkin agak kontroversial sih. Kalau saya itu lebih kayak taste over research sama data sih kalau saya sih. Oke. Jadi taste over research and data. Tapi over ya, bukan berarti taste no data no research. Jadi data research itu lebih insight inform kita. Tapi kita sebagai maker, sebagai pembuat itu harus punya taste juga. Taste itu dibentuk dari apa? Dari kita deep dive gitu ya, deep dive ke industri kita. Jadi kita tahu taste apa yang bagus seperti apa, kita latihan juga ngelihat aplikasi yang bagus-bagus yang dapat award segala macam. Jadi kita taste itu nambah gitu kan ya. Dan perbendaharaan visual kita nambah. Jadi kita tahu taste yang bagus itu apa, dan kita juga harus immerse dengan experience itu. Jadi kalau misalnya saya bikin food delivery, tapi saya nggak pakai food delivery, ya nggak bisa gitu ya. Gimana ceritanya kamu ngedesain food delivery tanpa pakai gitu kan? Atau saya misalnya ngedesain kayak sekarang nih, saya ngedesain fintech gitu. Tapi saya bukan pengguna fintech yang cashless misalnya, ya nggak bisa gitu. Gimana kamu bisa ngedesain yang bagus kalau kamu sendiri nggak menjiwai gitu. Nah itu penting tuh di atas tadi ya. Kita tahu fungsionalnya, kita bikin reliable, make sure dia easy to use, easy to understand, usability-nya, kemudian delightful. Nah itu desainernya harus punya taste juga gitu sih. Itu cara bikinnya biar lumayan kompleks ya kalau kita bicara itu. Pertanyaannya kayak singkat tapi nggak segampang itu ya. Di kayak dalam prakteknya tuh buat fit ke market nggak bisa gitu. Gitu panjang prosesnya. Tapi itu sih paling buat gampangnya itu. Jadi kayak tadi ya, jadi functional, reliable, usable, delightful, ditambah desainernya harus punya taste, tapi dibarengin ada insight dari data sama research. Nah itu sih kalau disimplify sih. Ya, karena balik lagi ya, data sama research itu penting karena itu sebagai apa ya, fondasi gitu ya Mas. Karena kalau fondasinya sendiri udah nggak tepat, maka outputnya pun akan ikut melenceng gitu ya. Ya, tapi itu take kayak ini ya, dengan hati-hati tapi ya. Jadi nggak secara bulat-bulat kita telan gitu. Saya pengalamannya waktu bikin satu produk yang di video streaming. Jadi saya introduce kayak interaction yang baru. User bilangnya mendingan dibikin tab aja gitu. Jadi bukan kayak, mungkin bisa lihat nanti di portfolio saya gitu, ada saya post. Itu saya bikinnya kayak swiping kayak majalah, itu user bilang kenapa nggak bikin tab aja gitu buat pindah-pindah konten. Tapi saya nggak ambil sarannya user itu gitu ya. Kita tetap bikin yang menurut taste saya dan menurut best practice gitu, secara design sense ini make sense gitu sih. Dan akhirnya aplikasinya sukses ya, dapat award 2 ya tahun 2018 dari Apple sama Google. Oke, menarik. Ini mungkin akan jadi pembahasan yang cukup panjang ya terkait 4 poin gitu. Mungkin nanti kita bikin part 2 aja gimana Mas Boris? Iya, lebih detail ya. Ya, lebih detail. Oke. Lebih di produknya sendiri, ya. Tadi misal katakanlah kita sebagai tim produk, kita udah coba semua metode. Mungkin dari design thinking kita udah coba memperhatikan 4 aspek tadi gitu. Tapi bagaimana cara kita bikin create a product that people love gitu. Kadang itu kan sesuatu yang apa ya, secara konsep itu
masih susah untuk dipahami. Cara ngebikin produk untuk dicintai orang itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau yang tadi sebenarnya saya sebut yang piramid itu, menariknya itu konsep dari buku yang sebutannya building atau creating product that people love sih. Jadi 4 hal itu ya. Jadi harus functional, kemudian reliable, usable, sama delightful. Tapi at the same time juga ada strategi lain gitu ya, harus dibangun di atas produk. Jadi produk itu kan cuman kayak, oke ini entry point-nya lah buat kita masuk ke market gitu ya. Tapi gimana nanti produknya dipakai sehari-hari, gimana dia fit ke day to day-nya, itu harus ada strategi lain gitu ya, dari produk atau dari produk marketing buat nge-engage user terus. Karena user nggak bisa, misalnya kita bikin apps nih, apps itu biasanya orang download, terus pakai, kalau nggak diingetin buat pakai, dia lupa gitu kan ya. Jadi produk itu nggak bisa Ya, berdiri sendiri, harus dibarengin dengan engagement strategi dari produk biasanya. Jadi gimana dia, oke, kita misalnya kita punya 10 features gitu ya, oh gimana nih misalnya dalam 2 minggu ya dia di-engage 2 features. Begitu dia pakai 2 features, nanti minggu ketiga kita prompt dia buat pakai feature ketiga. Nanti kita identify nih features ternyata yang banyak dipakai sama value-nya besar, itu harus jadi dipakai terus paling nggak minimal misalnya sebulan berapa kali. Jadi ada strateginya. Nanti kalau orang udah lama-lama, kayak ini ya, pepatah Jawa ya, diting tresno jalaran saka kulino gitu kan ya, cinta karena biasa gitu kan ya. Jadi kalau user yang nggak biasa pakai ya bakal cinta gitu kan. Nanti kalau dia udah sering pakai terus-terusan, itu baru tumbuh cintanya tuh. Nggak bisa lepas dari aplikasi itu misalnya kan. Jadi ya ditawarin apapun, enggak lah udah seneng yang ini kan gitu bahasa user ya. Enggak lah udah enak pakai yang ya, ini gitu begitu ngomongnya kan. Nah itu udah enak ya, itu ya, ya ya. karena dia udah cinta gitu, bisa dibilang tanpa sadar cinta gitu kan ya. Nah itu sih caranya sih. Jadi harus ada selain tadi mastiin 4 hal itu, functional, reliable, usable, sama delightful, juga kita harus dibarengin sama product engagement strategi. Yang menariknya itu ada model dari itu ya, Nir Eyal ya, Hook ya, creating Hmm. habit forming product. Jadi gimana produk itu bisa dipakai habit forming, jadi habit. Misalnya saya pengen cek berita, ya perginya ke apps A gitu, bukan ke B gitu. Jadi udah habit kan gitu. Atau ngecek update dari teman gitu, oh perginya ke Instagram gitu, bukan ke misalnya Facebook, udah nggak pakai Facebook lagi gitu kan ya. Nah Ya, kayak ya, gitu-gitu ya. sih. Jadi itu kayak udah habit forming namanya. Ya, tapi itu dibentuk dari waktu, kemudian solid foundation apa produk yang tadi yang terpenuhi 4 hal itu gitu. Gitu sih. Oh ini panjang, Oke. bahasannya bisa semalam suntuk ini kayak wayang ya. Berarti kita bikin part 3. Berarti nggak ya? Udah direncanain nih dari yang target nih. Bagus, bagus. Oke. Vision ini namanya ini vision. Menarik karena apa ya, dari apa yang Mas Boris sharing itu, topiknya itu selalu ada hal yang menarik yang kita itu pengen lebih dalemi lagi gitu dari teman-teman juga gitu. Seperti tadi Iya, kayak apa namanya, proses rangkaian belajar dari Mas Boris. Kenapa bisa sampai pindah dari engineer ke product designer, itu kan pasti merupakan proses belajar yang panjang. Terus kita pemikirannya apa sih, kita perlu pakai mindset, kita harus apa namanya, cut down the mental block dan sebagainya gitu. Terus apa 3 saran terbaik untuk karir yang pernah Mas Boris dapatkan hingga saat ini untuk teman-teman semua? iya. Ya, saya summarize tadi mungkin ini sempat terdiskusikan ya tadi beberapa itu ya. Jadi tadi udah yang pertama sih itu tadi ya Mas, saya mau pindah karir. Itu yang saya tonton video Steve Jobs tentang eh, kenapa pentingnya buat menghargai hidup, pertama karena dia pernah hampir mati, tapi sekarang udah meninggal gitu kan. Dia pernah mati karena cancer gitu kan ya. Nah itu dia share kenapa pentingnya kita buat appreciate every minutes gitu ya. Nah itu ditranslate ke kerjaan, itu gimana supaya kita bisa milih hal yang kita sukai itu sih yang pertama ya. Jadi do things that you love gitu. Jadi kita bisa love what you do and do what you love bisa gitu ya. Jadi nggak harus kayak yang saya bilang tadi, nggak harus kenyataan, nggak seindah mimpi, itu bisa gitu. Itu sih pertama tentang mengejar passion gitu dengan sungguh-sungguh. Terus yang kedua tentang keyakinan diri bahwa kita itu nggak lebih, kita sama gitu ya dalam hal potensi dengan orang lain. Itu yang ngebuka apa ya, kayak saya tuh kayak jadi, oh iya bener juga gitu ya. Mungkin yang ngebatasin kayak, oh dia
kalau di meeting saya nggak ngomong, kan oh itu kayaknya dia orang lebih pintar gitu, itu ya di pikiran aja gitu kan, tapi sebenarnya kita bisa. Jadi yang kedua itu, bahwa kita, orang lain itu nggak lebih cerdas dari kita gitu dalam hal potensi, kemampuan, dan kita nggak harus seharusnya merendahkan diri sendiri. Terus yang ketiga, tentang esensinya membuat sesuatu sih, berkarya di dunia itu. Jadi yang saya bilang tadi, itu bikin orang happy, tapi dalam grand scheme of thing-nya itu tentang gimana kita memberi manfaat ke orang, bukan mikirin, oh kalau saya bikin apps, ini gimana saya bisa tahun depan dapat bonus atau naik jabatan. Nah itu udah beda lagi tuh mindset-nya. Jadi kayak gitu-gitu ya bonusnya ya, jadi kayak, oh dapat naik gaji atau dapat naik jabatan ya bonusnya aja. Tapi fokus utama bikin sesuatu, berkarya, kita bangun tidur itu buat ngasih manfaat ke orang lain, itu sih. Jadi 3 hal itu yang kayak mendrive saya sampai sekarang, dari mulai passionate gitu, do what you love, kemudian potensi saya sama dengan orang lain, saya hanya perlu belajar aja lebih gitu ya, untuk usaha lebih juga, dan tadi yang ketiga ya, tentang manfaat buat orang lain. Itu sih yang paling berkesan buat saya, tiga nasihat paling berkesan itu. Oke. Kalau suruh mendeskripsikan dalam 3 kata, Mas Boris, apa Mas? 3 kata. Kalau lihat, jadi saya lihat-lihat, coba saya sekarang suka lihat yang kayak kan biasanya kan itu harus lihat orang lain ya. Kalau saya misalnya bilang, saya misalnya hebat segala macam, tapi orang lain komennya enggak, kan itu yang valid gitu ya. Jadi people's perception is the reality gitu kan. Jadi saya bisa ngelihat gitu di komen di recommendation LinkedIn gitu ya. Jadi ada beberapa benang merah. Jadi kalau bisa dibilang sih, saya mungkin ngambil kalimat yang paling bagus nih dari Adobe Creative Type nih. Dia pernah bikin tuh ada kayak survei Creative Type, saya tuh masuk sebutannya dreamer and magical realist gitu, 3 hal ya. 3 kata ya, dreamer, magical realist ya. Dreamer, magical pemimpi. Realist. Pemimpi. Perlu dijelasin nggak? Nggak perlu. Pemimpi di balik modal nekat. Ya, jadi kalau dreamer itu selalu kayak imajinatif gitu ya, selalu memimpikan sesuatu yang kayak di masa depan seperti apa gitu kan. Kemudian kalau magical realist itu kayak emang accept reality as they are, tapi kita menginfuse ya, mengasih bumbu-bumbu imajinasi gitu ke kehidupan nyata. Itu sih. Jadi paling pas sih sebenarnya dreamer, magical realist. Kalau saya lihat komen-komen di LinkedIn dreamer, ya. Magic and realist. Magical Satu quote. Realist, ya. Sekarang kalau di convert menjadi satu quote, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua? Kalau satu quote, saya bakal ambil yang, kalau cuma bisa pilih satu itu ya, yang saya bakal share gitu ya, the same purpose ya. Why-nya kita hidup di dunia itu buat memberi manfaat untuk banyak orang, itu sih. Jadi, apapun yang kita kerjakan, selalu arahkan buat kita jadi definisi manusia terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang banyak. Itu yang saya pakai sampai sekarang. Itu, Dika. Oke, thank you Mas Boris. Itu salah satu purpose of life gitu ya, menjadi pegangan. Ya, why-nya, satunya sih. Satu-satunya masih buat sekarang. Ya, jadi itu mungkin salah satu atau satu-satunya sih sekarang purpose life-nya biar memberi manfaat untuk banyak orang sih. Wow. Why-nya hidup dan berkarir. Ya. Karena kalau apapun yang kita lakukan kalau udah sesuai dengan why, tujuan hidup kita, pasti kita akan lebih enjoy gitu kan. Jadi meskipun ada suatu hal di pekerjaan yang mungkin kurang berkenan atau apa, itu nggak terlalu mempengaruhi, dan kita tetap enjoy aja untuk hidup, karena tujuannya itu ya, tujuan hidup itu ya untuk kita punya satu tujuan apa gitu, bukan hanya untuk bekerja gitu. Gitu Mas Boris. Iya, dan tujuannya itu bukan sesuatu yang terbatas. Jadi kalau yang hal finite, kayak misalnya uang, jabatan, itu ada mentoknya kan ya. Yes, jadi kalau kita ada mentok mencapai A misalnya, terus apa? Saya nggak mau kerja lagi besok, kan enggak ya? Tapi kalau buat manfaat, nah baru tuh, itu infinite tuh. Circle-nya bisa lebih besar, bahkan lintas generasi. Saya meninggal pun, kayak tadi saya bilang tadi, aplikasinya mungkin bisa dipakai. Misalnya saya bikin proses nih di perusahaan yang sekarang, saya bikin proses, bikin desain prinsipal, itu kan saya meninggal dipakai terus tuh. Jadi saya meninggal pun dia lintas generasi, jadi infinite impact, dan why-nya tuh nggak terbatas di materialistik gitu sih. Iya. Ilmunya selalu ngalir. Balik ke tadi quote yang awal. Betul. Gajah meninggalkan gading. Desainer meninggalkan produk. Aplikasi, produk ya, betul.
Oke, sangat-sangat seru dan obrolan kita di pagi ini di Semarang sekarang pukul 9:30 gitu. Oke, satu lagi Mas Boris, kira-kira ada nggak satu referensi uh, dari teman atau orang yang mungkin bisa apa namanya cocok untuk sharing juga di stories worth telling ini di Bullseye, ada nggak? Preferensi mungkin banyak ya. Paling gampang sih ikutin Boris Sasian aja ya. Soalnya kan misalnya ditanya buku apa, saya banyak banget yang saya baca ya. Termasuk orang yang menginspire banyak banget gitu ya dalam day to day segala macam. Jadi kalau satu agak susah sih dicari. Kalau mau ikutin Boris Sasian aja. Oke, Saya share berbagai hal gitu ya, jadi bisa lihat di sana dari macam-macam gitu sih. oke, oke. Saya rasa cukup. Thank you Mas Boris atas sharing-sharingnya. Tadi ada beberapa quotes yang sangat berkesan dan mungkin itu akan saya print beneran di kantor. Eh, saya rasa cukup untuk teman-teman. Jadi kalau mau follow dari Mas Boris tadi ada beberapa referensi atau ilmu yang kalian pengen tahu lebih dalam terkait apa yang Mas Boris kerjakan, aktivitas, pemikiran-pemikiran Mas Boris itu bisa follow di Twitter ya. Lebih kalau saya ngelihat, saya nge-follow di Twitter tuh lebih banyak apa namanya mengeluarkan isi pikirannya itu di Twitter ya dibanding Iya, channel lain. betul, betul. Nanti kalau misalnya ada Oke, yang lebih spesifik desain itu di yang YouTube-nya gitu. Tapi selalu ada di post di Twitter. Jadi paling nah, aman sih selalu, ikutin Twitter aja, bakal kemana-mana gitu. selalu up to date. Oke, Insya Allah. oke. Thank you Mas Boris. Kita tunggu Sama-sama. di Indonesia balik. Mungkin ada Insya beberapa Allah. event yang kita pengen engage juga sama Mas Boris karena tadi ada obrolan-obrolan topik yang mungkin kita bisa bikin part 2 atau part 3 gitu. Kita Terus saya mungkin akan sekalian ajak yang lain ya. Jadi kayak mungkin beberapa orang yang bisa share lebih dalam gitu ya tentang topik tertentu itu oke. menarik ya. Siap. Oke, thank you Mas Boris. Selamat pagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.